Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai perkenalan, nama saya Rizky Cahya Putra dari Prodi Teknik Informatika Angkatan 23 dengan NIM 235000002. Oke, video ini dibuat sebagai tugas UAS untuk memenuhi nilai ujian akhir semester pada matkul dasar bisnis dan manajemen. Langsung saja pada materi. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi manajemen, yaitu pembahasan mengenai fungsi manajemen. Terdapat perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian. Pengertian manajemen. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi. Di sini manajemen melibatkan beberapa fungsi yang saling berkaitan, yaitu perencanaan untuk menetapkan tujuan dan strategi yang jelas, pengorganisasian untuk memastikan struktur dan alokasi sumber daya yang efisien, kepemimpinan di sini yaitu fokus pada motivasi dan pengarahan tim. Untuk pengendalian berperan dalam memantau dan menyesuaikan kinerja untuk memastikan keberhasilan dalam jangka waktu panjangnya. Fungsi manajemen sangat penting dalam setiap organisasi untuk memastikan efisiensi dan efektivitas. Efisiensi di sini maksudnya yaitu menggunakan sumber daya seminimal mungkin untuk menghasilkan hasil yang diinginkan. Untuk efektivitasnya sendiri berkaitan dengan pencapaian tujuan organisasi. Dua kombinasi ini untuk memastikan bahwa organisasi bisa beroperasi dengan hemat dan juga dapat mencapai hasil yang diinginkan dengan cara yang tepat. Masuk ke fungsi manajemen. Fungsi manajemen di sini terdapat perencanaan, planning, yaitu menetapkan tujuan dan merencanakan langkah-langkah untuk mencapainya. Perencanaan ini seperti menentukan apa yang ingin dicapai dan bagaimana caranya. Akan melibatkan beberapa penetapan tujuan yang jelas dan dengan tujuan untuk membuat rencana agar bisa mencapai tujuan tersebut. Pengorganisasian, organizing, mengatur sumber daya dan tujuan untuk mencapai tujuan. Di sini maksudnya adalah mengatur segala sesuatu agar bisa berjalan dengan lancar, termasuk juga dalam pengalokasian sumber daya dan mengatur tugas-tugas agar semuanya bisa berjalan dengan sesuai rencana. Lalu kepemimpinan atau leading, yaitu memotivasi dan memimpin tim untuk bekerja sama. Keterkaitannya di sini yaitu agar bisa memotivasi dan memimpin tim agar semua orang bisa bekerja sama dengan baik dan melibatkan untuk memberikan arahan, mendukung, dan menginspirasi tim untuk mencapai tujuan bersama. Untuk pengendalian atau controlling, memantau dan mengevaluasi kinerja untuk memastikan tujuan tercapai. Maksudnya di sini adalah seperti mengecek dan menilai apakah semuanya berjalan sesuai dengan rencana. Berkaitan dengan pemantauan kinerja dan melakukan penyesuaian jika diperlukan agar tujuannya bisa tercapai. Masuk pada manfaat perencanaan. Perencanaan membantu organisasi untuk 1. Menetapkan arah dan tujuan yang jelas.
Dengan menggunakan perencanaan ini, organisasi diharapkan bisa menentukan apa yang ingin dicapai dan arah-arah yang harus diambil untuk membantu agar memastikan semua orang tahu tujuan bersama dan langkah-langkah yang perlu diambil ke depannya. Kedua, mengurangi ketidakpastian dan risiko. Di sini perencanaan memungkinkan organisasi untuk memikirkan kemungkinan masalah atau risiko yang mungkin muncul dan mencari solusi untuk menanggulanginya. Jadi bisa meminimalkan kejutan yang tidak diinginkan dan membuat keputusan menjadi lebih percaya diri. Yang ketiga yaitu mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Dengan menggunakan rencana yang matang, organisasi bisa memanfaatkan sumber daya seperti waktu, uang, dan tenaga sebaik mungkin. Ini bisa membantu untuk menghindari pemborosan dan memastikan semua sumber daya dapat digunakan secara efisien untuk mencapai tujuan. Masuk pada manfaat pengorganisasian. Yang pertama, menciptakan struktur yang jelas dalam organisasi. Di sini pengorganisasian memastikan bahwa ada struktur yang jelas di dalam organisasi dengan peran dan tanggung jawab yang terdefinisi atau dijelaskan. Ini bisa membantu setiap anggota tim apa yang harus mereka lakukan dan kepada siapa mereka harus melapor. Yang kedua yaitu meningkatkan efisiensi operasional. Dengan pengorganisasi yang baik, sumber daya dan tugas-tugas dialokasikan dengan efisien. Di sini memungkinkan proses kerja berjalan lancar dan mengurangi pemborosan sehingga operasi organisasi menjadi lebih efisien. Yang ketiga, memudahkan koordinasi antar tim. Pengorganisasian di sini juga membantu dalam memfasilitasi koordinasi antar tim dengan struktur dan prosedur yang jelas. Tim-tim dalam organisasi bisa bekerja sama lebih baik, berkomunikasi dengan lebih efektif, dan mencapai tujuan bersama. Oke, berikutnya masuk pada manfaat kepemimpinan. Kepemimpinan yang efektif. Bagaimana itu kepemimpinan efektif? Di sini ada yang pertama, meningkatkan motivasi dan semangat kerja. Kepemimpinan yang baik bisa memotivasi anggota timnya dan meningkatkan semangat kerja mereka, yaitu dengan memberikan dukungan dan penghargaan. Pemimpin bisa membantu tim merasa lebih semangat dan terlibat dalam pekerjaan. Yang kedua, mendorong inovasi dan kreativitas. Pemimpin yang efektif mendorong anggota tim agar berpikir kreatif dan mencoba hal-hal baru dengan menciptakan lingkungan yang mendukung ide-ide segar daripada anggota tim. Pemimpin bisa membantu tim menemukan solusi inovatif dan meningkatkan kinerja untuk anggota timnya. Yang ketiga, membangun hubungan yang baik dalam tim. Kepemimpinan yang baik juga fokus pada membangun hubungan yang positif dan harmonis di dalam tim dengan komunikasi yang baik dan sikap yang mendukung. Pemimpin bisa membantu menciptakan suasana kerja yang menyenangkan dan kolaboratif.
Oke, berikutnya masuk pada manfaat pengendalian. Yang pertama, untuk manfaat pengendalian di sini agar bisa menjamin bahwa tujuan organisasi tercapai. Pengendalian di sini memastikan bahwa semua kegiatan dan proses berjalan sesuai dengan rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, dengan memantau dan mengevaluasi kinerja daripada rekan-rekan timnya. Organisasi bisa memastikan tujuan-tujuan tersebut agar bisa dicapai. Yang kedua, mengidentifikasi masalah dan mengambil tindakan korektif. Selama proses pengendalian ini, masalah atau penyimpangan dari rencana-rencana yang sudah ditetapkan agar bisa diidentifikasi lebih awal. Jadi bisa diketahui lebih awal agar memungkinkan organisasi untuk mengambil tindakan yang korektif atau benar yang diperlukan untuk memperbaiki masalah-masalah tersebut. Yang ketiga, meningkatkan akuntabilitas dalam organisasi. Pengendalian di sini juga berfungsi untuk meningkatkan akuntabilitas. Itu dengan memastikan bahwa setiap orang dalam organisasi bertanggung jawab dengan tugas-tugas yang sudah diberikan dan hasil kerja mereka. Dengan sistem pengendalian yang baik, setiap anggota tim bisa tahu apa yang diharapkan dari mereka dan dapat diukur kinerjanya. Oke, di sini masuk pada kesimpulan ya. Fungsi manajemen adalah kunci untuk mencapai tujuan organisasi. Di sini maksudnya fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian itu termasuk dalam aspek-aspek penting yang bisa membantu organisasi agar bisa mencapai tujuan mereka. Tanpa fungsi-fungsi ini, organisasi mungkin akan kesulitan untuk mencapai hasil-hasil yang diinginkan. Dengan memahami dan menerapkan fungsi-fungsi ini, organisasi dapat beroperasi lebih efisien dan efektif. Di sini ketika organisasi benar-benar memahami dan menerapkan fungsi-fungsi manajemen dengan baik, diharapkan mereka bisa beroperasi dengan lebih efisien, yaitu bisa menggunakan sumber daya dengan bijak dan efektif agar bisa mencapai hasil yang mereka inginkan. Ini membantu memastikan bahwa semua proses tersebut berjalan lancar dan tujuan organisasi dapat tercapai dengan lebih baik lagi. Oke, itu penutup. Sekian dari presentasi tersebut, itu sudah pada slide terakhir. Oke, sekian dari presentasi tersebut yang sudah saya sampaikan semaksimal mungkin. Apabila ada kesalahan kata dalam video atau salah ucap ataupun salah penjelasan atau mungkin ada penjelasan yang kurang tepat, mohon maaf atas besar-besarnya. Untuk video presentasi ini saya cukupkan untuk sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.